Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Munadi, MPD, yang terhormat teman-temanku sekalian, khususnya Prodi PAI 3H. Hari ini di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ilma Darajatul Aliyah dengan NIM 203111262 dan teman saya. Saya Afifah Raihanisa dengan NIM 203111253. Dan saya Elsa Meida Nurrahma Majid dengan NIM 203111271. Akan berdiskusi tentang buku dengan judul Handbook of Islamic Education dengan tema manajemen transformasi yang isinya Islam State, Civil Society, and Education. Bisa dimulai dengan Mbak Afifah terlebih dahulu. Baik, saya akan memulai pembahasan pada kali ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai Civil Society as a Contest Idea atau masyarakat sipil sebagai ide yang diperebutkan. Nah, di antara para pendukung promosi demokrasi, masyarakat sipil ini telah menjadi landasan demokrasi yang berfungsi. Menyusul keberhasilan gerakan sosial pro-demokrasi dalam menggulingkan pemerintah komunis Eropa Timur pada akhir tahun 1980-an. Lalu muncul teori-teori ilmiah yang penting yang mengemukakan sentralitas masyarakat sipil pada transformasi rezim otoriter menjadi demokrasi yang sehat. Lalu optimisme bahwa masyarakat sipil pada akhirnya akan berhasil di mana pendekatan telah gagal tercermin di Eropa dan Amerika Serikat. Di sini pusat demokrasi dan pemerintahan di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, Inggris Raya Westminster Foundation of Democracy dan Uni Eropa, inisiatif untuk demokrasi dan hak asasi manusia adalah itu merupakan contoh lembaga yang melihat pencurahan dana negara yang diarahkan pada program bantuan masyarakat sipil pada tahun 1990-an. Lalu di sini sekolah Islam itu menjadi fokus khusus bagi komunitas pembangunan internasional, terutama pemerintah Amerika Serikat dalam upayanya untuk memperkuat masyarakat sipil dan mempromosikan demokrasi. Lalu ada pula rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses sekolah, mereformasi kurikulum dan metode pengajaran, serta secara efektif mempromosikan pendidikan sekuler. Lalu ada pula program yang dilaksanakan pemerintah Amerika, yakni memberikan bantuan sejumlah 180 juta dolar Amerika sepanjang tahun 2003 sampai 2004 kepada Kemitraan Timur Tengah yang bertujuan eksplisit untuk memperluas dan meningkatkan pendidikan sekuler di negara-negara Arab. Lalu yang kedua yakni associational life or type of society atau kehidupan asosiasi atau tipe masyarakat. Nah, di sini masyarakat sipil itu memiliki makna ganda dan terkadang kontradiktif. Meskipun kurangnya konsensus dalam literatur tentang masyarakat sipil tentang bagaimana tepatnya mendefinisikan hal tersebut. Sebagian besar penggunaan konsep saat ini memanfaatkan untuk menggambarkan ranah tindakan warga negara antara individu dan negara. Nah, di sini masyarakat sebagai ruang publik
sering ditunjukkan sebagai yang pertama itu sebagai kehidupan asosiasi sukarela yang dibentuk dari beragam organisasi sukarela dan kuasi sukarela. Di situ menyediakan infrastruktur kelembagaan untuk partisipasi dan tindakan warga. Lalu adapun masyarakat dibentuk oleh norma dan nilai yang menjadikan masyarakat itu beradab sehingga masyarakat ini dapat bekerja sama dan dipercaya dalam membantu mengakomodasi keragaman ke arah pluralisme. Di sini keunggulan relatif dari pandangan asosiasi masyarakat sipil tidak harus dipahami sebagai indikasi dari konsensus. Dan ada pula hambatan dalam memahami kontribusi pendidikan Islam untuk masyarakat sipil, baik itu secara fenomena sejarah maupun ide teoritis. Mereka itu curiga masyarakat melayani desain hegemonik yang dangkal dan ideologis dalam pembangunan masyarakat. Bahkan Bank Dunia pun telah menyuarakan keprihatinan tentang sejauh mana konsep tersebut telah menjadi diinstrumentasikan untuk melayani agenda ekonomi neoliberal dengan mereduksinya menjadi singkatan deskriptif yang untuk kegiatan organisasi non-pemerintahan yang mengadvokasi nilai-nilai liberal dan memberikan pelayanan sosial di bidang-bidang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab negara. Lalu pembahasan selanjutnya yakni Islamic Conception of Civil Society atau dalam bahasa Indonesianya konsepsi Islam masyarakat sipil. Di sini organisasi-organisasi muslim itu telah mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat kontemporer selama dekade terakhir. Lalu ada argumentasi bahwa Islam tidak memiliki mekanisme gagasan individu, politik partisipatif, pemisahan agama, dan negara bertentangan dengan prinsip sentral pandangan Islam. Yang tadi itu menurut karya Huntington. Lalu kita beralih ke buku lain, Gellner misalnya, menyatakan bahwa perkembangan struktur sosial politik yang demokratis dan pluralis bergantung pada tentang privatisasi keyakinan agama, pengembangan ruangan mandiri antar negara dan individu di mana masyarakat sipil mungkin tumbuh sangat tidak mungkin terjadi di komunitas muslim. Lalu ada pula argumentasi lain yang mengungkapkan bahwa kebangkitan ekspresi Islam seringkali disejajarkan dengan kecenderungan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik. Meskipun tidak setiap ekspresi publik Islam itu mempromosikan politik partisipatif atau dipatuhi gagasan tentang keadaan publik. Di sini kita bisa mengambil contoh pada era Orde Baru, yakni saat Presiden Soeharto digulingkan oleh gerakan pro-demokrasi. Di situ para sarjana mengamati bahwa perdebatan tentang demokratisasi dan masyarakat sipil sama sekali tidak ada dalam dunia muslim dan sering memanfaatkan tradisi Islam dalam komitmen mereka terhadap toleransi hak asasi manusia dan supremasi hukum. Lalu ada pula sejumlah studi yang mengungkapkan bahwa sejarah lembaga presiden dan organisasi Islam yang independen mereka membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Organisasi itu pun memandang bahwa jabatan administrasi tidak begitu menarik dan dapat membahayakan integritas mereka. Namun, sebagian besar dari mereka tetap menolak upaya negara untuk mengontrol hukum Islam. Hukum Islam dengan demikian memberikan keseimbangan kekuatan penguasa yang harus mengandalkan sistem paralel hukum khalifah dan qanun untuk menjalankan kekuasaan legislatif dan yudikatifnya. Pendidikan Islam di sini menempati tempat yang menonjol dalam wacana masyarakat sipil di komunitas muslim, baik di tingkat asosiasi maupun dalam hal nilai-nilai kewarganegaraan yang dipromosikannya. Lalu selanjutnya
Maaf sebentar. Ada associational dimension of Islamic education atau dalam bahasa Indonesianya yakni dimensi asosiasi pendidikan Islam. Tema utama teori masyarakat sipil yang berfokus pada kehidupan asosional adalah tindakan warga negara secara sukarela dan kolektif yang mengekang kekuasaan lembaga yang terpusat. Dari perspektif ini, masyarakat sipil yang berfungsi membutuhkan keberadaan masyarakat sipil berformasi yang beroperasi secara independen dari negara dan memiliki kekuatan untuk menentangnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, studi dalam sejarah Islam itu telah menunjukkan bahwa masyarakat Muslim pramodern telah mengembangkan formasi sipil yang analog dengan apa yang ada dalam pikiran para pemikir modern ketika mereka menggambarkan masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbang dari checks and balance. Lalu di abad pertengahan, madrasah ini merupakan lembaga sentral sebagai transmisi pengetahuan agama. Sejak didirikannya itu, hubungan dengan otoritas kekuasaan politik tetap menjadi hubungan kekuasaan politik tetap menjadi ciri yang diperdebatkan oleh institusi pendidikan Islam, dan peran mereka dalam komunitas Muslim. Dari hubungan itulah pembaharuan terjadi secara signifikan bagi politik Muslim dan munculnya negara bangsa modern dan fungsi pendidikan untuk tujuan pembangunan bangsa. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas yaitu Madrasah State Relation from Medieval to Colonial Times, atau bahasa Indonesianya yakni hubungan madrasah negara dari abad pertengahan hingga masa kolonial. Ini dimulai pada abad ke-10 di Iran. Nah, di sini fungsi madrasah itu sebagai lembaga pusat keagamaan, pembelajaran Islam di seluruh timur, dan pada abad ke-13 madrasah ini menyebar ke Spanyol dan anak benua India. Dan di madrasah ini di madrasah ini tidak hanya mempelajari tentang keislaman saja, akan tetapi juga mempelajari pelajaran di luar keagamaan, misal seperti matematika, biologi, filsafat, dan lain-lainnya. Lalu di abad ke-13 semakin memperluas signifikasi sipil madrasah karena melihat perkembangan. Nah, itu disebut dengan educational charitable complex atau kompleks pendidikan amal, yang menggabungkan lembaga yang sebelumnya independen, rumah sakit dan sufi, yang mana sebelumnya mereka memperluas jangkauan layanan yang ditawarkan masyarakat yang lebih luas. Lalu di sini peran negara dalam pendidikan madrasah itu berbeda sepanjang periode abad pertengahan dengan cara-cara yang mencerminkan kekuatan atau kelemahan relatif masyarakat dalam hubungannya dengan negara. Di mana seperti yang terjadi di Kesultanan Mamluk di Mesir dan Levant, 2 abad kemudian elit pemerintahan asing melihat peluang untuk meningkatkan legalitasnya di mata penduduk muslim setempat. Nah, di sini para penguasa umumnya mendirikan dan memelihara madrasah dan mengontrol ke atas kegiatan mereka. Tetapi sebaliknya, di seluruh sebagian besar Asia dan di bagian lain di luar Kekaisaran Ottoman, madrasah cenderung didirikan atas inisiatif pribadi dan dikelola oleh ulama yang menjaga dengan hati-hati monopoli mereka pada pendidikan melawan campur tangan pemerintah. Dan di sini tantangan utama bagi madrasah-madrasah sejak abad ke-19 itu yakni bagaimanapun bukanlah campur tangan negara dalam urusan, tetapi munculnya kolonialisme barat. Dan pada saat masa penjajahan, madrasah semakin terpinggirkan akibat dari sistem pendidikan kolonial yang meniru sekolah Eropa, yang sebagian besar berusaha untuk menghindari institusi pembelajaran Islam tradisional.
Terlepas dari gerakan reformasi pendidikan pribumi di beberapa bagian dunia muslim, lembaga-lembaga Islam sebagian besar melemah dan muncul di area kolonial, terpinggirkan oleh administrasi kolonial dan semakin ditinggalkan oleh elit lokal yang sekolah gaya barat menjanjikan peluang sukses ekonomi yang lebih besar. Negara-negara bangsa yang baru muncul itu menggantikan pemerintahan kolonial terus melewati sekolah-sekolah Islam dan sebaliknya sangat bergantung pada institusi kolonial yang diwarisi untuk mengembangkan nasional mereka sendiri. Sistem pendidikan penguasa negara-negara yang lolos dari penjajahan seperti Afghanistan, Iran, Arab Saudi, dan Turki juga memperkenalkan reformasi pendidikan ala barat yang berujung pada marginalisasi sistem pendidikan pribumi. Lalu akan dilanjutkan oleh Saudari Ilma Darujatul Alia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang National Education in Post-Colonial State atau pendidikan nasional di negara-negara pasca kolonialisme. Sistem pendidikan nasional yang berkembang di dunia muslim setelah penjajahan awalnya tidak melakukan upaya berkelanjutan untuk memanfaatkan lembaga-lembaga pribumi, misalnya madrasah. Mereka itu lebih menyukai sistem kebarat-baratan karena mereka sebelumnya telah dididik di sekolah kolonial dengan gaya Eropa. Nah, di sini ada salah satu sekolah yang lembaganya itu masih berdasar pada era kolonialisme, contohnya Al-Azhar Mesir. Selanjutnya di Maroko, pertumbuhan pendidikan berbasis negara yang mendukung sekolah sekuler atau sekolah yang memisahkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, serta adanya jaminan mobilitas sosial menjadi pemicu penurunan secara drastis pendaftaran di sekolah-sekolah Islam. Namun, meskipun negara itu mengalami kegagalan untuk memenuhi permintaan pendidikan, mereka itu telah berkampanye agar sekolah Islam terus berkembang dan meningkat. Perkembangan mereka itu meningkat pesat dengan kebangkitan kesalehan Islam yang melanda dunia muslim pada saat itu. Nah, alasan kebangkitan itu berkaitan dengan gagalnya rezim nasionalis dan sosialis sekuler untuk memakmurkan dan kemajuan serta perkembangan geopolitik perang Israel dan embargo minyak. Dengan gangguan sosial ekonomi itu, jumlah madrasah semakin banyak memenuhi permintaan masyarakat akan pendidikan Islam. Karena madrasah menyediakan layanan keagamaan dan sosial yang sangat dibutuhkan dan itu dibantu oleh lembaga-lembaga sipil lainnya. Negara terus berupaya menyatukan pendidikan Islam swasta dan publik dengan strategi pemerintah. Pemerintah meningkatkan proporsi pengajaran agama di sekolah negeri dan menstandarisasi kurikulum di swasta. Selanjutnya, implication for the civil society concept atau implikasi bagi konsep masyarakat sipil. Fungsionalis pendidikan Islam tidak selalu mendominasi politis, namun sebagai pelayanan kepentingan dan ambisi strategis berbagai individu dan institusi. Nah, masyarakat sipil ini menjadi ambisi publik dalam praktek pendidikan tersebut sebagai reformasi sosial berbasis kesalehan dan pembelajaran yang lebih besar. Selain itu, sekolah-sekolah Islam itu juga menjalin kerjasama dengan negara dan memilih strategi kooperatif dalam mengejar tujuan yang kolektif. Menurut Charles Taylor, di negara demokrasi barat, masyarakatnya itu dan negara terhubung dengan cara kooperatif dan mereka itu saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya, Islamic education as a source of atau
pendidik Islam sebagai berkeadaban. Masyarakat sipil secara normatif berperan sebagai pemberi nilai-nilai seperti adab dan toleransi. Hal itu dengan tindakan warga yang secara sukarela menghasilkan efek normatif. Nah, melalui sukarela tersebut, warga mengembangkan modal sosial berupa sosial yang memproyeksikan kerjasama, toleransi, kepastian, dan stabilitas. Model sosial di dalam pendidikan Islam itu diibaratkan seperti rem bagi perkembangan masyarakat sipil karena mereka memupuk jenis modal yang salah. Sebab orang-orang di sekolah Islam itu hampir seluruhnya Muslim. Jadi asumsinya ialah sekolah Islam itu memeliharakan kepercayaan kuat di antara Islam, tapi tidak mampu mempersiapkan siswanya secara memadai untuk berintegrasi ke dalam masyarakat yang beragam. Sehingga asumsi tersebut gagal mengakui bahwa Halo, bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Bisa. Saya akan melanjutkan integrative function of Islamic School atau fungsi integratif pesantren. Cara bagaimana sekolah Islam fungsi sebagai integratif dan mempersiswa yaitu dengan meningkatkan jaringan pendidikan. Bagaimana mereka menyiapkan siswa dari berbagai daerah, etnis, dan lapisan masyarakat yang memperkenalkan siswa pada keragaman dan memperluas pandangan mereka. Misalnya, sekolah gerakan Gulen Turki, mereka menganut pendidikan sains dan memiliki orientasi global yang kuat sehingga sekitar 50 negara di dunia secara agama, sosial, konservatif. Sisi lain, ada satu pesantren Ngeruki di daerah Sukoharjo. Di sana itu mengedepankan hukum Islam sebagai satu-satunya dasar negara yang tepat. Mengajari siswa menghindari hubungan antar agama sehingga itu menggambarkan nasionalisme yang bertentangan dengan Islam dan bentuk kemusyrikan. Sikap ketidakpedulian terhadap keragaman akan sangat berbeda dengan inisiatif sekolah-sekolah Muslim yang ingin menjembatani modal sosial. Apabila ada siswa Muslim yang memiliki kapasitas terbatas, tentunya akan adanya institusi yang memberikan pengalaman belajar kepada mereka sehingga memajukan hubungan di berbagai komunitas. Sehingga ini memberikan pengalaman kreatif dan dapat menciptakan serta mempertahankan jenis norma sosial konstruktif yang disebut dengan modal sosial sebagai jembatan. Meski program kolaborasi antar agama menjadi pengalian, sistem pendidikan di negara-negara Muslim mulai lebih eksplisit menjawab pertanyaan tentang keragaman agama, bahkan memfokuskan pada pembentukan identitas Islam dengan keterbukaan dan toleransi komunitas Muslim. Ini sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh sekolah-sekolah dengan keagamaan agama mereka. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Elsa Meyer. Silakan. Yang selanjutnya yaitu Civic Education in Indonesian Islamic School atau
Pendidikan kewarganegaraan di pesantren Indonesia. Merespon tuntutan pendidikan kewarganegaraan yang semakin meningkat di Indonesia atau transisi menuju demokrasi. Ini melihat sejauh mana pendidikan kewarganegaraan baru di sekolah-sekolah Islam itu berhasil menggabungkan antara gagasan Islam tentang kewarganegaraan dengan tradisi Barat tentang pluralisme demokrasi. Itu merupakan sebuah fitur kurikulum baru. Kasus di Indonesia ini hanya mewakili sejumlah kecil sekolah-sekolah Islam di Indonesia dan sistem pendidikan di seluruh dunia dalam upaya untuk memahami peran sekolah Islam bermain dalam memperkuat masyarakat ke arah generalisasi yang luas harus memberikan jalan untuk penyelidikan yang lebih bernuansa tentang spesifikasi. Namun, multivokalitas yang melekat pada tradisi Islam telah memunculkan sisi lain. Spektrum politik menjadi wacana yang hidup di antara para pendidik Muslim tentang teori dan praktek kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan pendidikan perdamaian yang melihat toleransi dan kerjasama melintasi batas-batas agama. Komunitas sebagai kompatibel dan disyaratkan oleh prinsip-prinsip normatif pusat tradisi Islam. Yang selanjutnya, bonding versus bridging, atau ikatan versus menjembatani. Ketika menilai kontribusi yang diberikan sekolah dengan orientasi berbasis identitas yang kuat untuk pengembangan masyarakat sipil, penting untuk tidak terlalu berlebihan membagi antara model sosial yang mengikat dan menjembatani dengan asumsi bahwa tingkat ikatan yang tinggi tidak sesuai dengan kemampuan menjembatani tingkat tinggi. Banyak dari kelompok-kelompok yang mungkin masih mengikuti secara internal beberapa prosedur liberatif yang menjiwai kewarganegaraan demokratis. Struktur internal yang kurang egaliter memberikan suara untuk posisi yang tersingkirkan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan keterbukaan di pihak anggota mereka untuk terlibat dalam kegiatan dengan orang luar begitu mereka yakin bahwa posisi mereka diwakili. Dan yang selanjutnya, Islamic School as School of Democracy, atau sekolah Islam sebagai sekolah demokrasi, di mana demokrasi bergantung pada seperangkat nilai-nilai sipil yang mendasari, dan masyarakat sipil merupakan sekolah di mana norma, sikap, dan perilaku demokrasi ini dipelajari, dipraktekkan, dan diproduksi. Terlepas dari bukti empiris yang ada, pendidik Muslim cukup mampu menggabungkan program pendidikan mereka dengan norma-norma toleransi, kepercayaan, dan kesetaraan. Skeptisisme umum tetap ada bahwa sekolah Islam dapat menjadi sekolah kewarganegaraan yang demokratis. Yang selanjutnya, Resessing the Secularization Paradigm, atau menilai kembali paradigma sekularisasi. Pengkajian ulang terhadap paradigma sekularisasi telah menghasilkan cara baru dalam mengkonseptualisasikan hubungan antara agama dengan demokrasi. Yang sebelumnya ada anggapan bahwa agama dianggap sebagai pelanggaran norma demokrasi. Perubahan sikap terhadap agama publik paling mencolok dalam karya Jürgen Habermas yang menegaskan hak orang-orang beragama untuk membawa keyakinan mereka yang berlandaskan agama ke dalam isu-isu di ruang publik. Yang selanjutnya yaitu Religious Framework as Motive for Tolerancy, atau kerangka keagamaan sebagai tebal motif di toleransi.
Desakan agar pendidikan agama berperan produktif dalam pengembangan toleransi beragama itu didasarkan pada pengakuan bahwa toleransi tidak dapat diturunkan dari dirinya sendiri, tetapi harus berakar pada tradisi etika yang konkret. Imperatif moral abstrak menggunakan perbedaan tidak dapat memberikan lebih dari tipis motif toleransi karena tidak mampu melampaui bentuk penghormatan pasif yang hanya membiarkan yang lain. Akan tetapi, yang dibutuhkan sebagai gantinya adalah pengembangan tebal motif toleransi yang didasarkan pada kekhasan budaya, kompleksitas, dan nuansa tradisi etika yang ada. Pencarian untuk tebal motif toleransi berimplikasi langsung pada teori dan praktik pendidikan agama. Pencarian motif yang tebal menunjukkan kemungkinan untuk membumikan pendidikan toleransi secara khusus. Tradisi keagamaan dengan memperkuat tradisi sumber daya yang ada untuk toleransi, mengidentifikasi nilai, keyakinan, dan contoh dalam diri siswa. Spesifikasi tradisi keagamaan menjadikannya sebagai dasar toleransi, membenarkan sikap toleransi terhadap agama yang lain. Tantangan yang akan dihadapi oleh para pendidik Muslim dalam mengungkapkan sejumlah dilema bersama adalah tanggapan yang tumpang tindih di antara para pendidik di seluruh dunia yang berujung dengan pernyataan tentang bagaimana mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang beragam dan demokratis. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, pendidikan Islam dapat membuat dua makna. Yang pertama, dengan mengartikulasikan kerangka Islam normatif yang memberi nilai positif pada keragaman agama dan mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan yang berkorelasi positif dengan demokrasi. Sekolah Islam tidak hanya menunjukkan bahwa cita-cita demokrasi dapat diakomodasi dalam Islam, tetapi menunjukkan bahwa cita-cita ini dapat secara konsen diturunkan dari Islam normatif. Yang kedua, terkait pengarahan pada penghapusan relativistik keyakinan yang kuat. Model pendidikan Islam yang memberikan siswa kesempatan untuk memahami Islam sebagai sumber toleransi. Identitas keislaman sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan tebal motivasi untuk toleransi yang didasarkan dan ditopang oleh keyakinan Islam yang mendalam. Mengingat semakin diakuinya pendidikan agama untuk kontribusi yang layak dan diinginkan untuk toleransi beragama, maka untuk membawa etika Islam ke ruang publik tidak perlu diwaspadai. Sementara, bahaya formasi pendidikan radikal tidak dapat disangkal. Penting untuk disadari bahwa penegasan Islam relevan publik dan kemampuan sekolah Islam untuk mendorong nilai-nilai dan perilaku yang meningkatkan demokrasi dan kesopanan adalah dua variabel yang independen. Apa yang menentukan kemampuan ini tidak berkaitan dengan apakah sekolah Islam menumpu identitas Islam yang kuat atau tidak, atau mendorong siswa untuk menjawab keyakinan Islam, untuk membawa keyakinan Islam ke ruang publik. Tetapi sejauh mana sekolah Islam itu berhasil menciptakan pengalaman belajar bagi siswa mereka untuk memahami Islam dan tradisi sebagai sumber toleransi. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya sesinya jawab. Silakan jika ada ditanya dari Viva atau Elsa. Mohon maaf Mbak Ilma, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ini yang nanya siapa ini? Saya, Mbak. Ya, silakan. Tadi kan dari Mbak Afifah itu ada
kayak sekolah-sekolah sekuler itu. Yang ingin saya tanyakan, maksud dari sekolah sekuler itu apa dan apa kegunaan dari sekolah sekuler bagi pendidikan Islam? Terima kasih. Sekolah sekuler itu sekolah yang membedakan antara ilmu agama serta ilmu umum, kayak pelajaran umumnya gitu. Kalau untuk kegunaannya mungkin supaya gimana ya? Supaya supaya siswa itu bisa membedakan membedakan antara urusan yang satu dengan urusan yang lainnya. Mungkin dari saya, silahkan ditambahi mungkin dari Mbak Afifah. Oke, saya akan menambahi jawaban dari Mbak Ilma tentang kegunaan sekolah sekuler ini. Nah, di dalam pendidikan Islam ini, sekolah sekuler ini dapat sebagai penangkal radikalisasi yang dirasakan pendidikan Islam terhadap pemuda Islam. Mungkin itu saja sih tambahannya. Baik, terima kasih Mbak Ilma dan Mbak Afifah untuk jawabannya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Ilma, itu inti utama Ya, dari silakan. tujuan pendidikan Islam itu bagaimana ya Mbak ya? Intinya itu pendidikan Islam itu jadi kayak mensosialisasikan kepada warga ke budaya nasional. Terus juga kayak menjadi penengah gitu, penengah dari permasalahan-permasalahan identitas nasional. Juga itu sebagai apa ya? Promosi nilai toleransi dan menghadapi keberagaman antar etnis gitu. Kan di Indonesia ini kan ada berbagai suku, etnis, bahasa gitu kan ya. Jadi pendidikan Islam itu sebagai penengahnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Afif. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lain? Ya, sama-sama. Oh iya, saya mau tanya. Lupa. Bener. Saya mau tanya ke Elsa. Bisa tolong jelaskan sedikit secara ringkasnya bagaimana sistem pendidikan kewarganegaraan yang ada di pesantren Indonesia? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Ilma. Saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang pesantren pendidikan kewarganegaraan di pesantren Indonesia. Mereka itu mengembangkan kayak orientasi terbuka dan plural atau ke semua lapisan dalam pendekatannya untuk mengedepankan nilai-nilai tradisi Islam dengan pluralisme, demokrasi, dan masyarakat sipil juga. Jadi pada intinya itu pendidikan kewarganegaraan di pesantren itu untuk menyesuaikan antara nilai-nilai tradisi Islam dengan pluralisme demokrasi dan masyarakat sipil. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Ini Ya, ada yang mau sama-sama. ditanyakan lagi nggak, teman-teman? Mungkin sudah cukup. Ya, soalnya sudah maghrib ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di diskusi kali ini.
Ada yang mau disampaikan nggak, Afifah dan Elsa? Apa ya? Nggak ada kayaknya. Mungkin nggak ada. Belum ada. Kalau Belum ada, Elsa, Mbak. Cukup. belum ada. Ya sebenarnya kita nggak terlalu paham ya kayaknya sama materi ini. Oke, mungkin itu saja ya. Karena waktunya udah mau maghrib, terus seharian kita udah bahas ini dan mungkin teman-teman juga udah capek. Kita akhiri diskusi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.